Matematika. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Agnes. Dan kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Apa yang akan kita pelajari yaitu menganalisa hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, menjelaskan kedudukan dua garis sejajar berimpit berpotongan melalui benda konkret, mengukur besar sudut dengan busur derajat, menjelaskan perbedaan jenis sudut, siku-siku, lancip, dan tumpul, menentukan sudut berpelurus dan berpenyiku, menemukan sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Kemudian menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Kita lihat di sini kedudukan dua garis. Ada dua garis yang sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Kita lihat lebih jelasnya di sini. Yang pertama, dua garis sejajar, dua garis berpotongan, dua garis berpotongan tegak lurus. J ini kalau dilanjutkan pasti akan berpotongan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini gambar 1, garis A dan garis B sejajar. Kalau diteruskan ke segala arah, tidak akan bertemu pada satu titik. Yang kedua, berpotongan C dan D. Ketiga, E dan F berimpit jadi satu. Yang keempat, bersilangan. Kita lihat gambar yang di tengah adalah bagian-bagian sudut. Ada yang disebut titik sudut, daerah sudut, dan kaki sudut. Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan atau perpotongan dua garis pada satu titik. Kita lihat garis AB dan garis BC berpotongan pada titik B. Titik B disebut sebagai titik sudut. BC dan BA adalah kaki sudut, sedangkan daerah yang diarsir adalah daerah sudut. Kita lihat di sini garis CB dan garis AB berpotongan di titik B. Besar sudutnya adalah 50 derajat menggunakan busur derajat. Berikutnya, untuk menggunakan busur derajat, yang pertama, titik sudut harus diletakkan pada pusat busur. Sebuah busur mempunyai dua skala. Pada bagian dalam, di sini 0 dari kanan berputar ke kiri sampai 180. Sedangkan yang luar dari kiri ke kanan di sini juga sama dari 0 sampai 180. Sebagai contoh, ada garis merah ini antara 0 derajat dan 40. Berarti besar sudut ini adalah 40 derajat. Sedangkan gambar yang kedua, 0 derajat ini menunjuk ke arah 80. Berarti besar sudutnya adalah 80 derajat. Kemudian cara mengukur sudut, sekali lagi titik sudut diletakkan pada pusat busur. Kita lihat garis yang biru, karena kurang dari 90 berarti sudut lancip. Mengarah pada sudut antara 70 dan 80, berarti 75. Sedangkan yang merah lebih dari 90, berarti sudut tumpul. Ke arah angka berapa di sini? Angka 140. Berarti besar sudutnya adalah 140 derajat. Begitu juga untuk yang ketiga, karena lebih dari 90 disebut sudut tumpul.
kita lihat di sini mengarah pada titik 135. Kemudian untuk jenis-jenis sudut, kita lihat di sini ada trapesium. Sudut lancip kita lihat kurang dari 90, sudut tumpul lebih dari 90, sudut siku-siku besarnya 90. Gambar berikutnya untuk menjelaskan sudut lancip, sudut lurus, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan satu lagi adalah sudut refleks. Sudut refleks besarnya adalah 360 derajat dikurangi dengan sudut yang diketahui. Perbedaan antara SD dan SMP, dikatakan waktu SD sudut lancip kurang dari 90. Untuk SMP meningkat pemahaman kita antara 0 derajat dan 90. Sudut tumpul antara 90 dan 180. Kenapa dibatasi oleh 0? Karena kalau kurang dari 90 ada sudut negatif di sini. Untuk sudut negatif dipelajari di SMA. Kemudian sudut lurus besarnya 0 derajat atau 180 derajat. Sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian di sini sudut refleks. Setiap sudut pasti punya sudut refleks, yaitu 360 dikurangi kalau sudutnya siku-siku dikurangi 90. Kalau sudut tumpul ini 150, maka sudut refleksnya 360 dikurangi 150 derajat. Kalau sudut lancipnya 50 derajat, maka sudut refleksnya 360 dikurangi 50 derajat. Jadi, jenis-jenis sudut ada sudut apa di sini pada jam dinding? Pada jam 10 lebih 10 menit, berarti sudut tumpul. Biasanya kita hanya melihat jarum panjang dan jarum pendek, ternyata antara kedua jarum jam membentuk sudut. Kalau sudutnya ini 120 derajat, maka ada sudut refleks di sini. 360 dikurangi 120. Pada jam 12 kita lihat kedua jarum jam berimpit jadi satu, berarti membentuk sudut 0 derajat. Sedangkan gambar yang ketiga ini pukul 12 kurang 5 menit. Ibu yakin anak-anak pasti tahu jenis apa sudut di sini, yaitu jenis sudut lancip. Sudut lancip ini sudut yang kecil, berarti yang besar ini disebut sebagai sudut refleks. Sudut di sini besarnya 360 dibagi 12, berarti 30 derajat. Berarti sudut refleksnya 360 dikurangi 30 derajat. Begitu juga pada pukul 3 kita lihat jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang ke angka 12. Sudut yang terbentuk 90 derajat, siku-siku. Di sini juga ada sudut refleks. Lanjut berikutnya, pukul 8 kurang 15 menit. Ini ada jam yang belum ada kedua jarum jamnya, bisa dipakai untuk latihan. Pada pukul 3, 90 derajat. Kalau pukul 6, berapa derajat? Pukul 1, sudutnya 30 derajat. Kalau pukul 2 berapa? Pukul 4 berapa? Bisa dipakai untuk latihan. Anak-anak, kita lanjut ke materi dulu. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama, berpelurus. Karena AOB membentuk garis lurus, berarti X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Kalau X 50, maka Y-nya 180 dikurangi 50.
Kalau Y-nya 120, maka X-nya 180 dikurangi 120. Kalau membentuk garis lurus disebut saling berpelurus. Sedangkan yang di sini membentuk sudut siku-siku, berarti saling berpenyiku. Yang ketiga, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang besarnya sama. Sudut 2 dengan 4, 1 dengan 3. Gambar yang lebih jelas di sini, sudut CBA atau ABC 90 derajat. Berarti kalau ada sudut CBD dan ABD jumlahnya 90 berarti berpenyiku. Begitu juga sudut PQS ditambah SQT ditambah RQT adalah 180, berarti saling berpelurus. Yang ketiga bertolak belakang, berarti E dengan G, F dengan H, A dengan C, B dengan D. Gambar berikutnya nanti akan diperjelas pada pertemuan berikutnya. Jadi sudut berpenyiku kalau diketahui R-nya 50, S-nya berapa. Kalau dua sudut sama besar saling berpenyiku, masing-masing berapa derajat. 3 sudut saling berpenyiku. Kalau ketiga sudut sama besar, berapakah besar masing-masing? Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita melihat materi apa saja yang akan kita pelajari. Pada soal berikutnya ada 4 soal. Ini sudut saling berpelurus, kita lihat. Ini membentuk satu putaran penuh. Berarti kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Membentuk garis lurus berarti berpelurus. Kemudian kita lanjut dahulu, kita lihat materinya, hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Ada sudut-sudut luar, ada sudut-sudut dalam, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Ini nanti yang akan kita pelajari. Mungkin dalam pertemuan kali ini anak-anak belum jelas ya, kita kenalan dulu. Apa itu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Sudut sehadap, dalam berseberangan dan luar berseberangan ini besarnya sama. Sedangkan kalau dalam sepihak dan luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Ini gambar berikutnya masih membahas hubungan antar sudut. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Pada prinsipnya ada sudut luar, ada sudut dalam. Ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan. Ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Kemudian ada sudut sehadap. Nah, ini soal-soal yang akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kita lihat salah satu contoh ini yang hubungan antar sudut, di mana 2x dengan 60 ini bertolak belakang. Berarti 2x sama dengan 60. Nilai x berapa? 60 dibagi 3. Ini soal-soal yang akan kita pelajari di dalam garis dan sudut. Jadi pada pertemuan kali ini anak-anak kita baru membahas materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada garis dan sudut. Direncanakan ini 5 kali pertemuan. Begitu anak-anak, pertemuan kali ini mengenai perkenalan materi garis dan sudut, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, semangat, kita tetap belajar matematika.